Di awal film, kita diperlihatkan keadaan sebuah kota di Polandia yang bernama Warsaw, 1939. Di kota ini hidup seorang pianis yang bernama Władysław Szpilman. Di sini, ia sedang bermain piano di salah satu studio di kota Warsaw. Namun, sebelum ia menyelesaikan bermain piano, tiba-tiba ada serangan bom yang menghantam pusat kota. Bahkan, ledakannya sampai ke studio tempat Szpilman bekerja. Sampai-sampai ia terkena hempasan dari ledakan tersebut. Di sana, para karyawan bergegas keluar untuk menyelamatkan diri. Ketika Szpilman menuruni tangga, ia berpapasan dengan Dorota, adik dari teman kerjanya, dan salah satu fans Szpilman. Szpilman tinggal bersama kedua orang tuanya dan ketiga adiknya. Ada Henrik dan dua saudaranya bernama Regina dan Helena. Ketika Szpilman sampai di rumahnya, ia mendengar berita di radio bahwa Jerman menyatakan perang pada Polandia. Awalnya, kehidupan keluarga Szpilman adalah keluarga yang berkecukupan dan hidup layak. Namun, semua berubah ketika tentara Nazi memasuki Polandia. Banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh Nazi Jerman, mulai dari uang yang dibatasi hanya 2.000 zlot per keluarga. Lalu, musik dan radio tidak diperbolehkan untuk Polandia. Bahkan sampai makan di restoran pun, orang Yahudi tidak boleh makan di restoran tersebut. Oke, lanjut. Ketika Szpilman sedang berkumpul dengan keluarga, ayah Szpilman membaca berita di koran bahwa orang Yahudi harus memakai emblem sebagai pengenal orang Yahudi dan orang Nazi Jerman. Jika tidak mematuhi peraturan, maka akan dihukum seberat-beratnya. Keesokan harinya, saat ayah Szpilman entah pulang dari mana, ia berpapasan dengan tentara Jerman. Lalu ia dipanggil karena tidak menyapa mereka. Lalu ayah Szpilman meminta maaf, tetapi ia malah digampar oleh tentara tersebut. Ketika ayah Szpilman akan pergi, ia disuruh lewat solokan karena trotoar hanya diperbolehkan untuk Jerman. Singkat cerita, pada tanggal 31 Oktober 1940, warga Yahudi harus pindah dari kota Warsaw ke sebuah kota yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk warga khusus Yahudi, di mana kota tersebut hanya diberi satu jalan masuk dan satu jalan keluar untuk pergi ke tempat kerja. Di sini, keluarga Szpilman mulai hidup tak normal dan menetap di sebuah apartemen kecil. Di kota tersebut, banyak yang kelaparan, mati, dan pencurian di mana-mana hanya untuk mencari makan. Tetapi beruntung, Szpilman masih bekerja di sebuah restoran menjadi seorang pianis. Restoran ini hanya diperuntukkan untuk warga Yahudi Amerika yang memiliki banyak uang saja. Oke, lanjut. Ketika keluarga Szpilman sedang makan malam, terdengar mobil tentara Nazi datang, dan saat dilihat, tentara itu memasuki apartemen di sebelah apartemen keluarga Szpilman. Saat tentara Nazi itu memasuki apartemen tersebut, ada satu keluarga yang sedang makan malam. Saat disuruh berdiri, ada seorang kakek yang tidak bisa berdiri dikarenakan lumpuh. Lalu, ketua tentara Nazi tersebut menyuruh anak buahnya untuk melempar si kakek dari apartemen. Kemudian, menyuruh keluarga itu keluar dan disuruh untuk lari. Kemudian, mereka menembaki tanpa rasa ampun sedikit pun. Bangsat emang. Keesokan harinya, saat Szpilman bekerja, ia dihampiri oleh adik perempuannya untuk memberitahukan bahwa Henrik, adik laki-lakinya Szpilman, ditahan oleh polisi.
Sepulang bekerja, Spillman menghampiri salah satu kenalan yang berpengaruh penting di kepolisian. Setelah Spillman menunggu beberapa saat, adiknya dikeluarkan. Di sini tidak dijelaskan mengapa adik Spillman tiba-tiba ditangkap oleh polisi. Sepulang dari kepolisian, Hendrik dibawa ke restoran tempat Spillman bekerja. Dan Hendrik berbicara bahwa mereka harus memiliki sertifikat pekerja agar bekerja untuk warga Jerman. Jika tidak memiliki, maka mereka akan dideportasi dan mereka akan dikirim ke kamp kerja paksa Jerman. Ketika Spillman bingung mendapat sertifikat kerja dari mana, Spillman bertemu dengan teman baiknya dan bisa memberikannya sertifikat kerja gratis. Singkat cerita, pada tanggal 19 Maret 1942, warga Yahudi dipindahkan ke salah satu gudang penyimpanan yang isinya koper barang berharga, entah hasil rampasan atau apa, tidak dijelaskan di sini. Saat malam hari, ketika bagian mereka beristirahat, datanglah tentara Nazi untuk menyuruh mereka keluar. Lalu, Spillman menghampiri tentara itu dan berkata, "Pak, saya sudah mempunyai sertifikat kerja." Tanpa sedikit kata pun, tentara itu langsung menampiling wajah Spillman. Spillman hanya bisa mewek dalam hati, "Nyeri anjing." Oke, lanjut. Ketika mereka sudah berkumpul di luar, satu persatu dari mereka dipilih untuk maju ke depan. Akan tetapi, adik Spillman, Hendrik dan Helena terpilih untuk maju ke depan. Kemudian ada seorang tante kepo bertanya, "Arek dibawa ke mana urang mang?" Tanpa sedikit kata pun, jeder, tentara kepo itu langsung modar seketika. Singkat cerita, pada tanggal 16 Agustus 1945, para Yahudi dipindahkan dari ghetto, entah dibawa kemana. Namun ada rumor, setiap kereta yang pergi ke arah Tabika tidak pernah kembali membawa orang dan tidak pernah datang membawa makanan. Artinya, kemungkinan besar mereka akan dibasmi oleh para Nazi Jerman. Oke, lanjut. Tak lama kemudian Hendrik dan Helena datang setelah entah berapa lama mereka tak bertemu. Akhirnya mereka pun berpelukan. Di tempat itu penderitaan sangatlah terasa. Ada yang anaknya mati, berpisah dengan keluarga, dan lain sebagainya. Tak lama berselang, ada seorang anak yang menjual karamel. Karena si ayah cuannya kurang, akhirnya mereka patungan untuk membeli sebuah karamel. Lalu, si ayah membagi karamel itu menjadi 6 bagian untuk dibagikan kepada keluarganya. Dan tanpa Spillman sadari, itulah momen terakhir Spillman bersama keluarga tercintanya. Setelah menunggu sekian lama, kereta jemputan pun tiba. Bisa kita lihat, kereta yang tanpa ventilasi udara harus mampu menampung banyak orang. Pas sedak-sedak iya, engap iya, haus iya, lapar iya, mereka rasakan. Oke, lanjut. Saat Spillman menuju gerbong kereta, ia ditarik oleh salah satu temannya, yaitu Itzhak, yang berada di pertengahan cerita tadi. Itzhak menarik Spillman bukan tanpa sebab, karena Itzhak tahu arah kereta mau kemana, yaitu penumpang kereta akan dimusnahkan. Kemudian, Spillman meminta untuk kembali masuk ke barisannya. Namun, ia ditahan oleh Itzhak. Dan Itzhak berkata, "Ngajedog bel, uing keur nyalametkeun maneh. Buruan indit. Kalem, inditna ulah lulumpatan." Lalu, saat di perjalanan, Spillman menangis sambil berkata, "Aduh ieung, kumaha eueuh si emak nu nyeusehan baju jeung calana." Kemudian Spillman pergi ke kafe tempat ia bekerja.
ternyata di sana ada teman Spielman yang bersembunyi. Entah berapa lama Spielman tinggal secara bersembunyi, namun saat ia keluar, ia melihat kehidupan di kampung Nazi Jerman sangat layak, berbeda dengan kampung Yahudi, berbanding terbalik intinya. Lalu Spielman bekerja di salah satu kamp kerja paksa Nazi Jerman dan menjadi salah satu kuli bangunan. Kemudian Spielman bertemu dengan teman lamanya dan ia merencanakan perlawanan pada Nazi Jerman. Saat Spielman kembali melanjutkan kerjanya, ia tak sengaja menjatuhkan bata dari pundaknya. Tak sengaja, salah satu sipir melihatnya. Kemudian ia dicambuk oleh pengawas hingga pingsan. Di scene inilah kita akan melihat perjuangan hidup seorang pianis saat Perang Dunia Kedua. Singkat cerita, Spielman berhasil kabur dan menemui teman lamanya yang merupakan non-Yahudi di Warsaw. Lalu malam itu Spielman dipindahkan ke tempat rekannya di pinggir kota dan Spielman tidur di tempat persembunyian senjata yang sempit. Mau tak mau, Spielman harus menerimanya. Lalu keesokan harinya, Spielman dipindahkan ke sebuah apartemen kosong milik temannya dan Spielman diberi alamat jika ia sedang dalam keadaan darurat, bisa datang ke alamat tersebut. Pada tanggal 19 April 1943, tim pemberontak Polandia mulai melancarkan aksinya. Awalnya tentara Jerman terpojok dan harus mundur. Tetapi serang beberapa lama, tim Jerman membawa meriam dan hasilnya tim pemberontak berhasil dikalahkan oleh Jerman dan ditembak mati pada tanggal 19 Mei 1943. Singkat cerita, teman Spielman menyuruh Spielman untuk pergi dari apartemen tersebut karena ia sedang dalam masa buronan. Tetapi Spielman ingin tetap tinggal dan apa boleh buat jika itu keinginan Spielman. Saat Spielman mencari makanan, tak sengaja ia menjatuhkan piring sehingga tetangganya mencurigainya. Mau tak mau, ia harus meninggalkan apartemennya. Kemudian, Spielman menghampiri alamat yang diberi oleh temannya. Dan ternyata itu adalah alamat suami Dorota, mantan kekasihnya dulu. Singkat waktu, Spielman dibantu oleh suami Dorota dan ia dipindahkan ke salah satu apartemen dan tiap minggunya ia akan diantarkan makanan oleh suami Dorota. Keesokan harinya, saat sampai di apartemen barunya, ada sebuah piano. Lalu, Spielman berhayal sedang bermain piano tanpa menyentuhnya. Beberapa bulan sudah berlalu dan makanan sudah habis. Lalu, Spielman nekat memakan kentang yang sudah tumbuh dan akhirnya ia keracunan. Tetapi beruntung, tak berselang lama Dorota dan suaminya datang untuk menjenguknya dan mereka memanggil dokter. Maksud kedatangan Dorota dan suaminya adalah mengucap perpisahan karena jika ia menetap di daerah tersebut, keluarganya terancam. Pada tanggal 1 Agustus 1944, tim pemberontak mulai melakukan perlawanan kembali dengan menghancurkan markas tentara Jerman dan rumah sakit. Siang malam, tim pemberontak terus berperang melawan Nazi Jerman. Singkat cerita, tentara Jerman mengepung apartemen yang ditinggali Spielman. Tak lama kemudian, apartemen Spielman ditembaki oleh tank baja. Namun beruntung, Spielman bisa menyelamatkan diri dan bersembunyi di atap gedung. Lalu, Spielman pergi bersembunyi di daerah rumah sakit. Keesokan paginya, karena tak ada air bersih, Spielman rela meminum air bekas pel lantai dan
setelah mencari makanan, ia akhirnya menemukan bahan makanan untuk disantap. Lalu, keesokan harinya tentara Jerman membakar gedung rumah sakit dengan gas api. Beruntung, Spielman lagi-lagi bisa menyelamatkan diri. Saat Spielman melompat dari gedung, kaki Spielman sedikit terkilir, dan saat sudah berada di luar, Spielman terkejut melihat kota Polandia yang sudah porak-poranda akibat peperangan. Kemudian, Spielman masuk ke salah satu gedung untuk bersembunyi. Beruntung, Spielman mendapatkan makanan kaleng. Akan tetapi, ia bingung bagaimana membukanya. Sedangkan di luar ada tentara Jerman yang sedang berpatroli. Namun, keberadaan Spielman sudah diketahui oleh seorang tentara, dan dia bertanya pada Spielman, "Apa yang dulu kau kerjakan?" Jawab Spielman, "Aku dulu seorang pianis." Spielman sudah ketakutan. Ia berpikir dia akan dibunuh saat itu juga. Tetapi ia disuruh bermain piano di depan tentara itu. Nampaknya tentara itu terpukau melihat permainan Spielman dan membiarkannya hidup. Keesokan harinya, tentara itu memberi Spielman makanan, dan Spielman bertanya, "Berapa lama ini akan berakhir?" Tentara itu menjawab, "Hanya beberapa minggu, kau harus bertahan." Beberapa hari kemudian, tentara itu memberi banyak makanan pada Spielman dan memberikan jaketnya agar Spielman tetap hangat. Tak berselang lama, beberapa hari kemudian, mobil Polandia memutar lagu kebangsaan yang artinya Polandia sudah merdeka. Saat Spielman mendekati anggota tentara Polandia, ia malah ditembaki dan disangka ia adalah Jerman karena ia memakai mantel Jerman. Akan tetapi, Spielman dapat meyakinkan bahwa ia adalah Polandia. Pada akhirnya, Spielman diselamatkan oleh para tentara Polandia. Dan akhirnya, sebagian dari tentara Jerman dapat ditahan oleh pihak Polandia. Dan di akhir film, kita akan diperlihatkan Spielman yang melakukan kegiatan siaran rekaman di studio Polandia sambil terharu karena ia masih bisa bermain piano kembali. Oh iya, baru diketahui bahwa tentara yang menolong Spielman adalah Kapten Hosenfeld.